Kita lanjutkan pelajaran kita, masih berkaitan dengan taharah alias bersuci. Nah, tujuan dari bersuci itu ada 4. Yang pertama adalah berwudu, betul? Jadi kalau kita berwudu itu sudah dikatakan bersuci. Baik berwudu karena ingin sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunat, ataupun berwudu karena ingin memegang Al-Quran atau membaca Al-Quran, atau berwudu hanya sekedar untuk menjaga kesucian diri saja. Kita mau jalan berwudu, mau tidur berwudu, maka setiap kali kita berwudu itu sudah dikatakan bersuci, mendapatkan pahala. Baik berwudu karena ingin menghilangkan atau mengangkat hadas kecil, atau berwudu karena ingin tajdidul wudu. Apa itu tajdidul wudu? Memperbaharui wudu. Kita tidak batal wudunya, tapi kita kepingin berwudu lagi. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Ini namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Kita tadi sebelum maghrib berwudu dulu. Itu wudu adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Jelas itu sudah taharah, bersuci, dapat pahala kita. Lalu kita sholat maghrib di masjid ini sampai mendekati waktu isya. Orang tahrim di masjid. As-salatu wassalamu alaik. Kata orang yang mentahrim, orang yang membaca tahrim. Kita nggak batal. Wudu maghrib tadi nggak batal. Sebenarnya kan boleh kita untuk mengerjakan salat isya dengan wudu maghrib. Namun kita kepingin berwudu lagi. Nah, ketika kita berwudu, niatnya itu bukan aku niat berwudu menghilangkan hadas kecil, bukan itu niatnya. Tapi niatnya aku niat memperbaharui wudu karena Allah Ta'ala. Hukumnya tajdidul wudu ini namanya sunnah. Wudu sunnah. Kalau wudu yang sebelum maghrib tadi apa ya? Hukumnya wajib. Yang kedua, kita nggak batal tapi kita ingin berwudu, namanya tajdidul wudu. Niatnya aku niat memperbarui wudu karena Allah Ta'ala. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi walaupun hukumnya sunnah, maka tetap juga mendapatkan pahala karena itu masuk kategori taharah. Kemudian yang kedua adalah apa? Tayamum. Kalau tayamum ini kita menggunakan debu. Nah, sebab kita tayamum itu adalah satu, karena ketiadaan air. Karena ketiadaan air. Nggak ada air. Ya, nggak ada air sama sekali, kemarau umpama. Satu. Atau mungkin ada air, tapi air itu kita gunakan untuk minum. Kalau kita gunakan untuk wudhu, habis airnya. Ini kayak begini nih. Cuman sebotol begini. Kalau kita gunakan untuk wudhu, kita untuk apa minum nanti? Walaupun ada air, tapi hukumnya sama tidak ada air. Atau mungkin ada air, cuman antara kita dengan air itu ada binatang buas, umpama di dalam sumur, cuman sumurnya itu ada ular besar, kita nggak berani. Atau ada sumur di situ, ada sungai, tapi sungainya buayanya banyak, bagaimana kita mau ambil air? Yang ada kita ngantar nyawa ke sana. Atau apa? Ada harimau di situ. Atau kita naik kapal. Jelasnya itu air laut banyak banget. Tapi kalau kita ngambil air, nggak ada timba, nggak ada gayung, kita turun ke laut, nggak bisa naik.
maka ini sama hukumnya ketiadaan air. Nah itu yang kedua tadi ya. Kalau yang pertama nggak ada air sama sekali, yang kedua ada air tapi nggak bisa kita pakai. Yang ketiga kita karena sakit, ya nggak bisa pakai air karena sakit. Kalau kita pakai air nanti bisa penyakit kita lambat sembuh, atau mungkin sembuh tapi ada timbul penyakit lain, atau mungkin bisa membinasakan badan. Kalau pakai air bisa nanti tambah penyakitnya, kemudian bisa membawa kehilangan nyawa dan sebagainya. Maka kondisi seperti itu kita boleh menggunakan tayamum, ya, menggunakan debu untuk bertayamum. Nah tayamum ini boleh gantian daripada wudhu, kita gunakan untuk gantian daripada wudhu, atau tayamum itu bisa digunakan untuk gantian daripada mandi junub. Jadi kalau seandainya ada orang sakit, perempuan ini sakit tapi selesai haid, kalau dia mandi bahaya, maka boleh dia mengganti mandi itu dengan cara tayamum. Ya, setelah dia tayamum nanti boleh dia sholat fardu. Nah, dan tayamum itu hanya untuk satu kali pakai sholat fardu. Tidak boleh digunakan untuk 2 kali, 3, tidak boleh. Seperti kita ini kan kalau wudhu kan boleh kita gunakan wudhu maghrib ke wudhu isya. Boleh. Bahkan kalau begadang nggak tidur-tidur sampai subuh silakan saja, maghrib bisa subuh. Banyak ulama yang seperti itu, wudhunya maghrib tapi digunakan sampai ke subuh. Sampai ke subuh. Nah, itu kalau wudhu boleh. Tapi kalau tayamum hanya untuk 1 kali sholat fardu. Batal nggak batal, maka wajib bertayamum lagi. Ada orang sakit umpama, dia tayamum. Masuk waktu maghrib dia tayamum. Selesai sholat maghrib, masuk sholat isya. Batal nggak batal tayamumnya, maka dia wajib tayamum lagi. Karena tayamum itu hanya untuk 1 kali sholat fardu. Nah, tayamum ini apabila digunakan oleh orang yang betul-betul karena udzur syar'i sampai menggunakan debu dalam bertayamum, maka itu masuk kategori taharah. Itu salah satu tujuan taharah. Maka dia dapat pahala. Paham ya? Kemudian yang ketiga adalah apa itu? Mandi wajib. Mandi wajib sudah kita sebutkan juga tadi ya. Mandi wajib. Mandi sunnah juga masuk. Mandi wajib seperti apa ya? Mandi wajib itu penyebabnya ada 6. Mungkin sudah pernah kita sebutkan di sini. Pernah sudah? Ya, penyebab mandi junub itu mandi wajib ada 6. 3 bisa terjadi pada laki-laki dan 3 tambahan khusus bagi perempuan. 3 yang bisa terjadi pada laki-laki, yang pertama adalah mimpi basah, keluar air mani. Nah, perempuan bisa keluar air maninya, laki-laki bisa keluar air maninya. Apabila keluar air maninya, apapun sebabnya, maka orang tersebut wajib mandi junub atau mandi janabah hadas besar. Yang kedua yang bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan adalah melakukan hubungan badan, baik secara halal ataupun tidak halal, alias zina. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kalau ada orang berhubungan badan, ibarat kata sampai jari masuk ke cincin, keluar atau tidak keluar air mani, kedua-duanya wajib mandi junub. Yang ketiga meninggal dunia. Jadi kalau ada orang yang sudah meninggal dunia, itu wajib dimandikan. Kalau mayit itu belum dimandikan, maka tidak boleh disolatkan. Makanya kan urutannya adalah dimandikan, dikafani, disolatkan. Ya, karena mandi mayit itu hukumnya wajib. Kemudian yang keempat, kelima, dan 6 tambahan khusus bagi perempuan, yaitu yang keempat selesai haid, yang kelima selesai nifas, dan yang keenam adalah setelah melahirkan.
jikalau tidak ada darah nifas. Nah, ini kategori mandi janabah atau mandi junub. Begitu juga mandi sunnah. Mandi sunnah banyak, seperti mandi hari Jumat, mandi di hari raya Idul Fitri, Idul Adha, mandi di malam-malam bulan Ramadan, mandi setelah masuk Islam, mandi apalagi namanya ini, apa namanya itu, masuk kota Mekah, masuk kota Madinah, mandi sebelum memakai kain ihram. Ini semuanya kategori contoh-contoh mandi sunnah. Maka itu pun juga masuk taharah. Alias kalau kita mengerjakan mandi sunnah itu mendapatkan pahala. Lanjut, istinja. Menghilangkan najis termasuk istinja. Menghilangkan najis di badan, pakaian, dan tempat. Di badan nih. Badan itu adalah permukaan badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk dalam lubang hidung nih sampai ke tulang hidung. Ini bersihkan ini, ya. Nah, kalau ada najis ini, ada mimisan, bersihkan. Nah. Telinga seruas kelingking nih. Kalau ada naudzubillah min dzalik ada orang corekan, tahu corekan? Nah, keluar coreknya di telinga, bersihkan, karena corek itu nanah itu dari darah busuk, bersihkan. Nah, di mulut adalah rongga mulut ini, itu permukaan badan sampai di butuh rakungan sini. Jadi kalau ada orang gusinya berdarah, wajib dia berkumur-kumur. Bahkan kalau diperlukan sikat gigi, maka sikat gigi itu hukumnya jadi wajib untuk meredakan atau menghentikan darah yang keluar dari gusinya. Kemudian apalagi bawah kuku, kuku panjang di bawah kuku ini masuk permukaan badan. Apalagi pusat, ini masuk permukaan badan. Apalagi lipatan badan, leher, orang yang nggak punya leher, nah, terlipat lehernya karena kegemukan, buka lehernya, gosok. Belakang telinga, nah, apalagi rambut, muka yang sudah keriput, nah, dahinya keriput-keriput, nah, sepatu kan terlipat-lipat, buka sini, nah, matanya, kantong mata, ini sini yang sudah keriput, nah, diangkat sini. Ya, apalagi bawa ketek di perut yang terlipat-lipat perutnya, nah, lemaknya banyak, angkat perutnya, gosok. Selangkangan, nah, digosok situ, bersihkan badan itu. Nah, termasuk permukaan badan juga adalah kuluf. Tahu kuluf? Yaitu anak yang belum berkhitan. Itu wajib dibersihkan. Oleh karenanya dalam agama Islam, laki-laki itu wajib berkhitan. Kapan wajibnya? Pada saat dia dewasa. Kalau sebelum dewasa, hukumnya sunnah dia berkhitan. Tapi setelah dewasa, hukumnya wajib. Dan yang afdolnya berkhitan itu adalah 7 hari setelah anak itu dilahirkan. Loh, kenapa khitan itu hukumnya wajib? Karena untuk menghilangkan najis-najis yang salah satunya adalah najis-najis yang terpendam atau tertahan di antara kepala hasyafah, kepala zakar itu. Nah, kalau seandainya ada orang sudah dewasa, lalu dia tidak berkhitan, ya tapi tidak berkhitan, kalau dia mau istinja itu wajib jar orang Banjar dijalak. Kayak begini ya, ini kuluf umpah. Harus wajib dijalak. Nah, kulitnya dijalak atau dibilak. Nah, di sini ini dibersihkan, kepalanya disiram, di sini nih. Ini kan di sini ini ada butiran putih. Di sekeliling kepala zakar itu ada butiran putih. Jar orang Banjar itu tahi palat. Itu hukumnya najis, tahi palat itu. Kenapa itu najis? Karena itu adalah endapan-endapan dari air kencing.
Tai butiran itu bau tuh. Nah, jadi kalau ada orang sudah dewasa belum berkhitan, wajib dia kalau selesai istinja, kalau mulai istinja dia jalak begini, siram. Kalau seandainya dia tidak melakukan istinja seperti itu, lalu dia sholat, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena di bawah kulufnya itu ada masih mengandung najis. Mudah dipaham kira-kira? Itu badan. Kemudian pakaian, nih pakaian. Dari yang apa yang kita pakai, dari kopiah, surban, selendang, baju luar, baju dalam, baju koblong, baju singlet, sarung, celana katuk, celana dalam, sidi. Kalau perempuan mohon maaf ditambah umpama apa namanya itu BH. Nah, bra bahasanya bra ya. Maka semua itu termasuk pakaian. Nah, tambah apa lagi? Kaos kaki, umpama perempuan pakai kaos kaki atau pakai handshot, semua itu kategori pakaian. Kalau ada pakaian yang kita sebutkan tadi bernajis, wajib kita cuci. Cucinya benar, harus disiram dulu sampai hilang bau, rasa dan warnanya, hilangkan. Jangan salah-salah nyuci. Kalau salah-salah nyuci habis nanti tidak sah semuanya. Kalau seandainya sudah benar cara nyucinya, tidak ada lagi najis, maka kita mendapatkan pahala karena membersihkan najis di pakaian tadi. Jadi nggak sia-sia, nggak sia-sia. Yang ketiga tempat kita sholat, tempat kita duduk, tempat kita berubah, tempat kita bersantai, itu kita bersihkan, maka kita dapat pahala. Rumah kita bersihkan, WC kita bersihkan. Siram najisnya, hilangkan najisnya, dikasih piksal. Setelah itu dikasih pengharum. Semua itu dapat pahala. Karena kita wajib membersihkan badan, pakaian, tempat dari segala najis. Nah, kemudian selanjutnya adalah istinja. Istinja ini adalah membasuh alat kelamin depan dan alat kelamin belakang. Nanti kita akan sampai bab istinja lebih jelasnya. Ya. Nah, istinja ini nanti ada 3 cara. Kalau ada orang ingin beristinja, boleh dia melakukan salah satu dari 3 cara. Yang pertama, dan ini yang paling afdol, memakai batu lebih dahulu. Kalau zaman dulu namanya batu, kalau zaman sekarang tisu. Tisu dulu baru air. Yang kedua adalah menggunakan air saja. Dan yang ketiga menggunakan batu saja atau menggunakan tisu saja. Maka semua yang kita gunakan itu masuk kategori taharah. Kita dapat pahala. Dapat pahala.